Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik diseret, ilmu dijalankan di pincang sampai sore. أنت إنسان وحر وكل مر سيمر لا تكن مكتوف الأيدي فلن يضرك ما أضر حقق أهدافك والنصر وفق أهدافك النصر قريب والفرج عجيب لا تيأس خاطر بحياتك فالجود يعليك. أنت إنسان نبيل لا تعرف كلمة مستحيل النصر قريب والفرج عجيب. Jadi aktivitas kita itu adalah amalan kita. Kita ini ngajar itu ada amalan kita. Amalan kita tiap hari rutin, insya Allah ya. Dari Senin sampai Jumat kita ngajarin anak gitu ya. عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Ibu Bapak ing keluarga besar Pesantren Pemberdayaan Lansia Mukti Mulya ingkang tuhu kinurmatan linangkung dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Kiki Fardian Sapuljaya ingkang tuhu kawula hormati, boten kesupen ugi dumateng para putra-putra ingkang sabiyantu kegiatan lansia punika ingkang kawula tresnani. Mugi kepareng kawula matur minangka ingkang pun sepuhaken wonten ing Pesantren Pemberdayaan Lansia punika. Langkung rumiyin sumangga panjenengan sami kawula dherekaken nelakaken raos puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Awit lumebering rahmat lan nikmat ingkang pun paringaken dumateng panjenengan sedaya kawula saengga wonten ing kalodhangan punika kita dipun keparengaken mangempal manunggal nyawiji wonten ing sekretariat Pesantren Pemberdayaan Lansia Mukti Mulya punika kanthi kawigaten. Sholawat lan salam mugi katepna dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ring tendalu kita danganan sapangatipun sae wonten ing alam brayan punika langkung-langkung wonten ing yaumul akhir ing sak mangke. Sagung para lenggah ingkang tuhu pantes kawula hormati, ingkang kapisan kawula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Ibu Bapak sedaya. So ngaturaken agenging pamatur nuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya ingkang wonten ing enjang punika sampun kepareng ngrawuhi datengi kegiatan rutin wonten ing Lansia Mukti Mulya punika kados padatan. Ingkang salajengipun ugi wonten ing saat punika kita sedaya mulai milai kegiatan malih ingkang pundi sawetawis wekdal wontenipun bulan Ramadan kita sedaya kegiatan pun kendeli sekedap amargi wontenipun bulan Ramadan. Pramila saestu wonten ing saat punika kita
pun wiwiti kegiatan malih kados padatan. Kanthi mekaten wonten ing dinten ingkang agung punika kita ngaturaken sugeng riyadi mohon maaf lahir batin lan mugi wonten ing kesempatan punika mugi-mugi kita sedaya ing sakmangke anggenipun nindakaken kegiatan ing sakmangke saged lumampah kanthi sae kados menapa ingkang dados kita idam-idamaken sedayanipun saengga kegiatan lumampah lancar kados dene ingkang sampun-sampun katindakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Iqrar sawalan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kanthi nyebat nama dalem Allah ingkang maha mirah lan welas asih. Sedaya puji menika kagunganipun Allah ingkang angrenggani alam sak isinipun. Duh Gusti Allah, namung dumateng paduka kawula nyembah saha nyuwun pitulungan. Wonten ing parpatan agung menika kula ngaturaken sungkem riyadi kanthi ikhlasing manah. Kula ugi ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng para pinisepuh, para pepunden, dalasan sanak kadang ingkang kaleres sepuh ugi ingkang kasepuhaken. Kula ugi ngaturaken salam taklim kagem para sanak kadang lan sesami. Kanthi lila legawaning manah kula ngaturaken sedaya kalepatan lampah tindak wiraos saklimah sae ingkang kasengaja datan kasengaja sak lebetipun setunggal warsa ingkang sampun kalampah. Kanthi ikhlasing manah kula ugi caos pangapunten dumateng panjenengan sedaya ing mbok bilih wonten raos kalepatan ingkang tumanduk dumateng pribadi kula. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kersa nglebur sedaya kelepatan kula lan panjenengan sedaya kanthi konjem ing manah. Monggo sami donga dinonga. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan sedaya gesang bebrayan lan pasederekan wonten ing saklebetipun umyaing masyarakat tansah kaparingan kegiatan
iman lan ihsan saged manggihaken keluarga ingkang ayem tata titi tentrem saha dipun tedhahaken margi ingkang leres sahingga saged bentenaken ingkang hak lan ingkang batil lan kaparingan kamirahan rezekinipun Allah ingkang barokah sahingga saged dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Duh Gusti Allah ingkang maha mirah lan welas asih, mugi-mugi kula lan sanak kadang kula dipun tebihaken saking tumindak nista, culika, duraka, fitnah ing sesami, memengsahan, tumindak ingkar, watak lan tingkah laku ingkang adigan, adigung lan adiguna sahingga kula lan panjenengan sedaya saged nglampahi sesrawungan kanthi nyambut damel linambaran manah ingkang suci ingkang saestu mijil saking manah kula lan panjenengan sedaya. Duh Gusti Allah ingkang maha mirah lan welas asih, mugi paduka kersa nampi ikrar kula lan kersa paring pangapunten sedaya kelepatan kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam sekali lagi Bapak Ibu ya. Dijawab dengan lebih semangat. Yang jawab salam saya dengan semangat. Kalau jomblo saya doakan enteng jodoh. Loh kok ketahuan? Ada yang jomblo nggak di sini? Ada jomblo? Nah, yang jomblo saya doakan enteng jodoh. Yang sudah nikah saya doakan pasangannya setia. Suaminya tidak minta nikah lagi. Anaknya soleh dan soleha, kaya raya, utang-utangnya lunas, meninggalnya husnul khatimah, dan yang terakhir masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Nazlat dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pesantren pemberdayaan lansia Mukti Mulia yang dirahmati Allah, khususan kepada Bapak
Teguh Wiono selaku ketua dari pesantren tersebut, juga Bapak Sudarja yang dirahmati Allah, serta Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, pagi ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Saya lupa kapan saya pernah ngisi pengajian di sini. Cuma waktu itu kayaknya bangunannya tidak serapi seperti sekarang. Ya Bu ya? Dulu jenengan pakai baju olahraga seingat saya. Hari ini kok kelihatannya kayak gadis-gadis 20 tahunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang mendatangkan keberkahan. Yang punya tempat ini Allah rahmati keluarganya. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Bu ya? Karena apalagi yang diharapkan, memang yang beginilah yang diharapkan kita hidup di dunia ini. Karena pada akhirnya Bapak Ibu, kita ini yang tinggal itu tinggal ceritanya. Ya toh Bu? Pak, tinggal ceritanya. Makanya jenengan Bapak Ibu harus rajin-rajin baca surat, baca doa. Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan Allah dalam surat Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Surat apa Bapak Ibu? Asy-Syu'ara 83, 84, 85. Itu Bapak Ibu doa yang kita harapkan selama di dunia ini. Rabbi hadli hukman. Ya Allah, karunakanlah kepadaku hikmah. Hikmah menikah Bapak Ibu tidak sama dengan pendidikan dia. Belum tentu orang yang berpendidikan tinggi, profesor sekalipun oleh Allah diberikan yang namanya hikmah. Hikmah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tidak hanya berilmu, tapi mengamalkan ilmu. Wa alhiqni bis-shalihin, kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan pesantren Mukti Mulia ini menjadi kumpulan orang-orang yang saleh. Ya. Ibu-ibu berkumpul berpisah karena Allah. Nah yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, doa yang dimunajatkan Nabi Ibrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah saya, jadikanlah aku sebagai tutur kata yang baik bagi generasi berikutnya. Ya, coba Bu, yang namanya orang hidup itu pasti terbatas nih. Betul Bapak Ibu? Lihat jenengan itu, lihat diri kita, ya. Rambut mulai meninggalkan dunia hitam. Gigi permisi satu demi satu. Mata sering salah melihat. Istri orang dikira istri sendiri. Jangan sampai nih Bu. Jadi semua tanda-tanda itu adalah pertanda bahwa kita ini memang makin kesini umurnya makin terbatas, makin dekat dengan tapal batas kehidupan yang bernama kematian. Nah ketika kita sudah meninggalkan dunia fana ini Bapak Ibu, yang tinggal apa? Yang tinggal cerita. Menurut saya Bu, ini ada dua skenario cerita. Cerita pertama, kita sudah meninggal Pak. Lalu kemudian anak kita datang ke rumah kita itu bersama dengan cucu kita. Lihat. Itu sekolah, itu masjid. Tanahnya itu wakafnya yang kakung, yang utang. Bangunan itu sebagian besar mereka yang menyumbang. Orang datang ke sini minta bantuan, sering dibantu, bahkan nyaris tidak pernah ditolak oleh yang kakung, yang putih.
Seneng nggak Bu Bapak kalau ceritanya kayak begitu? Seneng. Itulah yang disebut orang yang panjang umur. Jadi orang yang panjang umur itu bukan berarti umurnya panjang. Tapi cerita tentang orang tersebut udah panjang ceritanya, dikisahkan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Tapi Bu, Bapak coba bayangkan ceritanya berbeda. Jangan dekat-dekat kamar kita. Kenapa ya? Itu kamar yang putih, angker. Loh kok angker ya? Dulu ya Uti suka marah-marah, sering cemberut, ya. Nun sewu, kalau itu yang diceritakan bagus nggak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Nah maka kita ingin hidup itu panjang umur, artinya hidup kita itu mendatangkan manfaat. Makanya Nabi mengatakan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat, yang paling baik itu manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, maka Bapak Ibu kalau sudah doa ini sampai pada kita, ujungnya apa? Waj'alni lisana sidikin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku ini pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang semacam itu. Nah, selanjutnya salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang terkasih, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu, Pak? Karena kita ini harus mau jujur, ibadah kita ini banyak cacatnya. Betul Pak? Betul Pak? Ayo, ngacu ya Pak. Siapa yang sholatnya itu khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam kira-kira? Ada nggak kira-kira? Saya aja nggak berani ngacung Bu. Gitu Pak? Baru sholat Allahu Akbar, hujan deras, jemuran depan rumah, itu pasti hatinya sudah kacau balau. Betul Bu? Nun sewu, kotak lewat celengan, yang sering keluar yang warna merah atau coklat keabu-abuan. Jujur yang sering keluar itu yang warna abu 2000. Puasa kita ibu-ibu, walaupun sering kita ini berpuasa, nun sewu sering kali puasa kita itu isinya hanya lapar dan haus. Maka kita berharap kepada Allah memberikan keutamaan kepada baginda Rasulullah, beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Ya, makanya harus rajin-rajin membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ceramah bahasa Indonesia nggih. Ya, saya bisa bahasa Jawa, cuma takutnya masih nggak tepat penempatannya gitu Pak ya. Nah, saya pakai bahasa Indonesia. Bapak Ibu, saya hanya mau menyampaikan satu poin saja. Bahwa ketika ibu-ibu, bapak-bapak di usia senja semacam ini, kuncinya agar kita selalu sehat, panjang umur, bermanfaat, kuncinya itu hanya satu, jenengan harus jadi lansia yang bahagia. Nah, jenengan bahagia nggak kira-kira Pak? Yakin? Orang bahagia itu apa tandanya Bu Pak? Ingat G, orang bahagia itu nggak berarti badannya gemuk. Iya Pak? Iya, bisa jadi dia tuh gemuk karena banyak makan. Orang bahagia itu ibu bapak, satu tandanya murah senyum. Betul? Coba aja dengan senyum.
Senyum itu ada dua loh Pak, Bu. Ada senyum sejati, ada senyum palsu. Senyum sejati itu dalam bahasa psikologis disebut senyum duseni. Senyum palsu itu Bapak Ibu dalam bahasa psikologis disebut senyum pan-Amerikan. Lah kok disebut pan-Amerikan? Karena ini senyum maskapai di Amerika Serikat sana Bu, yang sudah almarhum. Kenapa almarhum? Karena krunya itu kalau senyum palsu. Senyum palsu itu Pak Bu, yang bergerak hanya bagian bibir. Tapi mata nggak bercahaya, alis tidak turun ke bawah, tidak ada kerutan di kanan kiri matanya. Itu senyum palsu. Palsu. Senyum sejati namanya senyum desene Bu, Pak. Senyum sejati itu ada kerutan kanan kirinya, alisnya turun ke bawah, matanya berbinar-binar, bibirnya melengkung secara simetris. Itu senyum sejati. Ya Bu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, senyum yang begini harus keluar dari mana? Dari hati. Apalagi orang yang bahagia itu Bapak Ibu, yang kedua, biasanya orangnya itu enteng tenaga, mudah bantu orang, senang memberikan tenaganya kepada orang lain. Orangnya peka. Ya, sebelum diminta sudah berbuat. Lawannya peka apa Bapak Ibu sekalian? Pokok. Pokok. Nih baru viral Pak di media sosial. Jangan lihat di berita-berita itu. Ada orang parkir mobil, ngambil separuh jalan. Mobil dua, mobilnya itu ya jalannya nggak sempit. Akhirnya apa yang terjadi? Tetangga repot untuk lewat. Akhirnya rame, berantem, kisruh antar tetangga gara-gara parkir bohong. Di rumah saya itu lagi harame masalah perkucingan. Ini enggak Pak, betul? Tetangga punya kucing, kucingnya itu non sewu, pupnya sembarangan. Sebelumnya ada masalah lagi teman saya Bu, masalah perayaman. Non sewu gitu. Kadang-kadang di masyarakat itu ada konflik dipicu oleh hal-hal sederhana. Ayam, masalah kucing, masalah parkir. Betul Pak? Cuma memang Bapak Ibu yang begini ini tidak akan terjadi kalau kita itu dalam hidupnya ini senantiasa jadi orang yang peka. Kalau orangnya peka, ya udah terserah kamu. Itu urusan-urusan kamu. Ini ayam-ayam saya, ini kucing-kucing saya, ini mobil-mobil saya. Terserah kamu. Nah itu orang yang non sewu itu mengarah ke pokok tadi itu. Seringkali Bapak Ibu silaturahmi itu rusak karena kurang peka tadi. Nah orang yang bahagia itu orang yang memiliki kesadaran sosial. Ya, dia berbuat sebelum diminta. Dan masih banyak lagi. Nah Bapak Ibu, gimana supaya kita jadi orang yang bahagia? Rumusnya simple. Kenapa saya bilang begini? Karena kita itu memang dalam hidup ini disuruh untuk bahagia. Jangan dengar tuh di musola di masjid ada suara azan. Hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Salah satu unsur kemenangan itu Bapak Ibu namanya adalah as-sa'adah. Jadi bisa diartikan itu mari meraih kebahagiaan. Pak Bu, kuncinya cuma 3. Ini saya sudah tinggal berapa menit lagi. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk jadi orang bahagia itu kuncinya banyak-banyaklah bersyukur. Betul Pak? Kunci bersyukur itu Bapak Ibu kenapa?
jenengan hari ini sudah sampai kepala pinten, Bu? Berapa? Kepala berapa ini? Masya Allah. Kepala 6 ada, Bu? Kepala 7 ada? Kepala 8? Ada? Ya Allah. Ulang tahun kemarin. Masya Allah. Ya? Nun saya, Bu. Ketika kemarin 2 tahun COVID berlalu, Bu, Pak, ingat gak? Hampir tiap minggu saya dapat kabar lewat HP saya ini, si A meninggal, si B mendahului. Betul, Pak? Lo jenengan hari ini sampai usia kepala 8, kepala 7, itu luar biasa. Ya, artinya apa, Bu? Artinya Bapak Ibu ini diberikan Allah kesempatan tiap hari nambah pundi-pundi amal salehnya, ngurangi kesalahan-kesalahannya. Betul, Pak? Nah, bersyukur, Bu. Walaupun tentu saja, Bu, kadang syukur ini tidak mudah, karena kadang-kadang di umur jenengan seperti sekarang ini mengalami sebuah keadaan yang disebut keluarga kepompong. Keluarga kepompong itu gini, Bapak Ibu sekalian. Jenengan punya rumah besar, kamarnya banyak, penghuninya cuma 2 orang. Jenengan sama pasangan jenengan. Ke ruang tamu ketemu istri, ke ruang makan ketemu istri, ke dapur ketemu istri. Bahasa anak muda sekarang itu, Bu, lo lagi. Ibu-ibu, seketika jenengan buka kamar ananda tercinta. Ya Allah, dulu mereka masih main Barbie-Barbian, mereka masih jambakan, sepedanya teronggok, berdebu di kamar itu. Tiba-tiba jenengan merasa rindu dengan suasana begitu. Ya, Bu, ya? Bapak Ibu saya di Palembang sana sudah mengalami, Bu. Saya kemarin mudik itu mudik paling berat seumur hidup saya. Saya berangkat dari Jogja ke Jakarta, kakak ipar saya itu, Bu, 27 jam. 27 jam, Pak. Tidak naik tol. Indramayu, Cirebon, macet. Bingung saya cari jalan untuk melintasi itu, Pak. Betul, Pak? Besok berangkat ke Palembang. Di tol Merak, macet lagi 5 jam. Masuk kapal jam 11, sampai di Lampung itu jam 7 pagi baru keluar dari kapal. Nyesek tenan saya, Bapak. Tetapi Bapak Ibu, saya datang jauh-jauh ketemu siapa? Ketemu orang tua. Kangen. Saban hari nelfon cucunya kapan datang, kapan nengok nenek, nengok kakek. Betul, Pak? WA nggak bisa menggantikan, Bu. Betul? Ya cucu, ya Allah, sudah besar, sudah gede. Menurut saya, Bu. Makanya saya masih punya anak kecil-kecil, Bu. Ada 3 anak saya paling belat terakhir itu kecil-kecil, 7 tahun, 6 tahun sama 2,5 tahun, Bu. Tiap hari Bapak Ibu isinya berantem aja gitu ya. Terus saya bilang sama istri saya, sudah, Mak, kalau mereka teriak-teriak, berantem, nangis-nangis, teriak-teriak, itu tanda rumah kita ada kehidupannya. Betul? Lah, iya. Saya sering tanya sama Bapak Ibu hari ini, justru rindu suasana begitu, Bu. Betul ya, Bu, ya? Rindu. Makanya jenengan bersyukur. Ibu bapak sudah mengalami masa-masa begitu. Tidak semua orang punya karunia seperti apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Syukuri Bapak Ibu. Ya? Nah, yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua setelah syukur, kunci kebahagiaan itu adalah kita ini harus menikmati setiap aktivitas yang kita jalani. Memang, Bu, masa tua itu kadang kenikmatannya makin berkurang. Ya, Bu, ya? Mau makan yo susah. Betul, Bu? Iya.
potong hewan kurban gak bisa dimakan. Ya, ini itu tidak boleh. Ya, lihat itu Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tua itu kadang apa yang terjadi? Lihat tuh, habis pengajian begini kadang-kadang berdirinya butuh beberapa menit itu Bapak Ibu sekalian. Ya, betul? Kalau pengajian cari senderan, Ustadz baru ceramah 5 menit ngantuan. Itu di luar sana loh. Di sini tidak. Tidak jauh beda. Senderan apa? Senderan apa? Nah, kenikmatannya berkurang, tapi sudah dinikmati saja. Kita Pak? Iya, namanya orang hidup itu pasti mengalami masa-masa fase yang seperti itu. Nah, maka Bapak ini rahmati Allah, nikmati termasuk dalam hal apapun. Ibadah ibu-ibu, bapak-bapak dinikmati nggih? Iya. Jangan buru-buru, jangan mau cepat-cepat. Kalau nggak sanggup berdiri sambil duduk. Tapi sholatnya dinikmati. Allahu Akbar. Bu, Pak. Waktu jenengan takbiratul ihram itu Bapak Ibu, fisik jenengan berada di bumi, berada di musala, berada di masjid. Tapi ruh jenengan itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinikmati. Pahami bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan seterusnya. Ya. Kenapa Bu? Karena ketika orang itu sholat Bapak Ibu, dia sebenarnya sedang liqa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, dinikmati. Apapun itu. Nah cuma memang orang tidak akan bisa menikmati itu kalau dia tidak ikhlas di dalam kehidupannya. Makanya kita itu dalam segala aktivitas harus dilatar belakangi oleh keikhlasan. Jenengan ngomong setiap hari dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah kata lillahi ini Bapak Ibu itu artinya karena Allah, untuk Allah dan milik Allah. Jadi sudah, nikmati saja. Kalaupun Bapak Ibu sakit, nikmati. Ya, masih bisa makan, alhamdulillah. Masih bisa jalan, alhamdulillah. Ikut acara di Mukti Mulia, alhamdulillah. Syukuri saja. Syukuri, nikmat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, karena sudah batas waktunya dan kasihan itu, yang sebelah kanan matanya sudah makin susah melihat saya karena sinar matahari Bapak ya. Tapi nggak apa-apa Pak, sehat. Insya Allah COVID-nya lari gitu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kunci kebahagiaan itu adalah kita tersambung dengan orang-orang yang kita cintai. Tersambung dengan siapa Bapak Ibu sekalian? Tersambung dengan istri, tersambung dengan anak, ya, tersambung dengan keluarga, tetangga kanan kiri. Itu harus tersambung. Saya dinasihati bapak saya, ibu saya, ketika mau berangkat ke Jogja itu, dimanapun kamu berada, tidak usah bangun tembok yang tinggi-tinggi, tapi temboki rumahmu dengan piring, temboki dengan gelas, temboki dengan mangkok. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa berbagi, berbagilah kepada orang lain. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau berbagi itu, kita itu memperoleh manfaat yang luar biasa. Di samping sebagai bentuk sedekah kita, Bapak Ibu, ternyata saya punya pengalaman pribadi. Memang saudara yang terdekat itu bukanlah saudara kandung kita, tapi saudara yang terdekat itu adalah tetangga. Suatu ketika Bapak Ibu, ibu mertua saya yang sakit ke Jogja, tidak sampai seminggu meninggal di rumah saya. Ya,
Saya waktu itu masih bingung karena kecapean, kelelahan ngurus beliau di rumah sakit. Dilalah ada acara pengajian, acara training. Istri saya pun masih sibuk dengan anak-anak saya. Tetangga itu sudah bantu semua. Nah disitulah saya sadar betul Bapak Ibu bahwa memang saudara yang terdekat itu bukanlah saudara kandung kita, tapi yang terdekat itu adalah tetangga. Nah maka Bapak Ibu, mudah-mudahan pesantren pemberdayaan Mukti Mulia ini menjadi tempat kita menjalin tali silaturahmi. Okay? Tidak ada orang yang luput dari kesalahan, karena itu kita harus bersedia saling memaafkan satu sama lain. Walaupun tadi Bapak sudah memberikan ikrar, harus betul-betul ikhlas Ibu Pak. Jangan hanya lisannya mengatakan maaf, tetapi nanti pas ketemu masih melengos, masih nggak mau tatap-tatapan, nggak mau kerja sama, ya Bu ya. Itu artinya memaafkannya betul-betul tulus dari hati kita yang paling. Nah, Bapak Ibu, itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Hari ini saya maraton ceramahnya. Dari sini saya akan ceramah di Minomartani. Ya, jam 1 saya ceramah lagi lewat Zoom untuk sekolah Islam di daerah Sedayu. Ya, alhamdulillah ya, ordernya banyak. Ya, dan mudah-mudahan dengan order yang banyak berarti makin banyak manfaat yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Nah demikian Bapak Ibu, alhamdulillah ini insya Allah kalau Bapak Ibu aktif di pesantren Mukti Mulia ini, ke depan ini kan Burusha dan Yayasan itu mengembangkan Mukti Mulia 2 nggih. Iya, di daerah mana itu? Daerah Iya, itu di sana dikembangkan. Nah, saya diajak oleh Bapak Ibu pengurus yayasan itu untuk bantu-bantu di sana juga. Ya, saya ditempatkan di seksi dakwah. Ya. Jadi kalau besok ibu-ibu barangkali bisa berkunjung ke sana pengajian, doanya nggih, semoga bangunannya segera jadi. Ya, ibu-ibu bisa pengajian di sana, barangkali suatu ketika bisa ketemu lagi dengan saya. Nah, mari Bapak Ibu kita tutup acara halal bihalal kita, syawalan kita ini dengan menengadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bermanfaat selama hidupnya. Keluarga jenengan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan sekali lagi kita semoga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabbit qulubina 'ala ad-din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
فيها